Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar dimanapun berada, saudaraku seiman yang dirahmati Allah. Pada penjelasan yang lalu kita sudah memahami ya kenapa Jibril itu memeluk Nabi. Ya, tentu ini ada tujuannya. Nah, ini membuktikan bahwa Al-Quran itu terjaga. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah berfirman, sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ya, sehingga dengan pelukan itu tubuh Nabi itu sudah steril ya, sudah terjaga, sudah terlindungi. Bisikan-bisikan setan atau iblis dalam proses turunnya wahyu itu tidak bisa mengganggu. Di dalam surat Takwir ayat 25 Allah menegaskan ya, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk ya. Jadi ini Allah tegaskan. Pada saat Nabi Muhammad itu dipeluk oleh Jibril sampai 3 kali itu, ya, infrastruktur ya kalau bahasa kerennya gitu ya, infrastruktur tubuh Nabi itu sudah dirubah dan siap untuk menerima wahyu. Ya. Dan ini bisa terbukti bahwa Nabi tidak pernah lupa. Kemudian sahabat juga melakukan check and recheck ya, karena para sahabat itu mencatat setiap wahyu turun. Jadi setiap Nabi mengulang, mentadarus ya, mereka melihat konsistensi daripada ucapan Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah Al-Mujammil ayat 5 ya, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ini ya itu perkataan yang berat. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqilan ya. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sehingga Nabi Muhammad betul-betul Allah persiapkan ya. Jadi berbeda ini dengan kalau kita mengantar tulisan, mengantar skripsi kepada guru, kepada dosen ya. Nah, itu tulisan manusia, tapi ini adalah perkataan Allah, sehingga Nabi Muhammad betul-betul ya menyiapkan atau disiapkan dirinya oleh Allah melalui proses di Gua Hira. Nah, karena itu setelah pertemuan dan pelukan di Gua Hira tidak ada lagi pelukan-pelukan lain ya. Cukup sekali itu saja. Selanjutnya wahyu turun selama 23 tahun. Nah, Al-Quran ini turun dalam berbagai situasi, dalam berbagai keadaan. Ini juga menakjubkan ya. Ini kalau karya manusia pasti amburadul ya. Jadi Al-Quran itu kadang turun dalam siang hari, kadang malam hari ya, tengah malam ya. Kadang di saat Nabi itu senang, bahagia, tapi kadang-kadang di saat Nabi sedih ya dan berduka. Al-Quran itu turun juga dalam situasi ketika damai ya. Tapi kadang-kadang Al-Quran turun ketika saat perang yang mencekam. Itu Al-Quran datang. Kadang ketika beliau sendiri ya. Kadang-kadang ketika di tengah orang banyak. Kadang ketika Nabi sedang ada di Madinah. Atau ketika Nabi sedang safar. Itu Al-Quran turun. Coba bayangkan seandainya Al-Quran itu adalah karya manusia. Pasti isinya berantakan ya, amburadul ya Pak. Tapi kita menyaksikan kedahsyatan Al-Quran, menakjubkan ya, kitab suci yang sangat agung, begitu indah ya, tertata secara sempurna. Saudara kusiman dimanapun berada, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini kita tahu juga tidak sekaligus ya, berangsur-angsur ya. Kadang-kadang Al-Quran itu turun sesuai dengan kebutuhan. Ada orang bertanya, lalu Nabi menjawab pertanyaan, maka turun Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran turun untuk membenarkan tindakan yang Nabi lakukan ya. Dan ada juga kadang-kadang kejadian-kejadian tertentu lalu turunlah Al-Quran. Nah, subhanallah, bagi kita orang beriman, skenario bagaimana turunnya Al-Quran ini ya, membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah betul-betul dari sisi Allah. Al-Quran indah, mengagumkan, tatana bahasa dan redaksionalnya ya, padahal turunnya berangsur-angsur, tidak sekaligus. Nah, disinilah kita bisa memahami dan meyakini ya bahwa proses wahyu pertama turun itu memang
Allah sudah siapkan berbeda dengan wahyu-wahyu selanjutnya. Begitu beratnya wahyu turun tadi, ya, itu digambarkan oleh beberapa hadis, ya. Beberapa riwayat bahkan menginformasikan bahwa Nabi itu terkadang khusus meminta para sahabat menutupin beliau, ya, ketika wahyu turun, karena pada saat itu dirasakan sangat berat, ya, sehingga Rasulullah minta para sahabat menutup, ya, sehingga tidak nampak dari sahabat-sahabat yang lain ini ketika wahyu turun. Dan Aisyah juga pernah menceritakan dari Haris bin Hisam, ya, itu wahai Rasulullah, ya, bertanya kepada Rasulullah, dari Aisyah bahwa Haris bin Hisam bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana cara turunnya wahyu kepada engkau? Maka Rasulullah menjawab, terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara gemerencing lonceng, dan cara ini yang kurasakan paling berat, kata Rasulullah. Jadi suara seperti gemerencing lonceng yang sangat luar biasa, ya, kerasnya. Nah, lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Jadi Rasulullah menceritakan ada suara gemerencing lonceng dan beliau merasa sangat berat, lalu suara itu berhenti, kemudian terdengarlah wahyu yang disampaikan. Dan terkadang, kata Rasulullah, ya, datang malaikat Jibril itu menyerupai seorang laki-laki. Jadi lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya. Jadi Jibril hadir sebagai laki-laki, ya. Ini juga yang terjadi dalam Gua Hira, itu Jibril merubah dirinya dari wujud malaikat menjadi seperti manusia. Dan juga ada riwayat yang menceritakan Jibril ini juga pernah datang kepada Nabi dan para sahabat. Ini terkenal dengan hadis yang mengajari apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, ya. Itu para sahabat melihat itu. Tapi mereka tidak tahu, setelah Jibril jauh, hilang, tidak ada lagi, baru Nabi beritahu bahwa yang datang kepada kalian itu adalah Jibril. Kemudian Aisyah juga menceritakan, sungguhnya aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau, ya, pada suatu hari yang sangat dingin, ya. Kemudian aku lihat dahi beliau mencucurkan keringat. Coba bayangkan waktu itu sangat dingin, ya, bisa jadi ya mungkin 10 derajat Celcius, ya, sangat dingin, orang gemetar pakai selimut, tapi Nabi keringat bercucuran dari dahinya. Ini menunjukkan bahwa wahyu itu sangat berat, ya, turunnya wahyu itu. Ini diriwayatkan dalam hadis Muslim dan Imam Tirmizi. Selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan apabila Rasulullah menerima wahyu saat berada di atas tunggangan untanya, maka bagian perut unta itu akan menempel ke tanah. Ini hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini kan menunjukkan betapa dahsyatnya wahyu itu. Tubuh Nabi berapalah beratnya, ya, katakan 70 kiloan begitu. Nah, beliau duduk di atas unta yang bisa menahan ratusan kilo. Tapi ketika wahyu turun, untanya itu terhenyak dan perutnya kena tanah, ya. Di dalam suatu hadis lain riwayat Imam Tirmizi juga diceritakan suatu ketika Abu Bakar melihat rambut Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, engkau telah banyak beruban, ya. Jadi Abu Bakar waktu itu barangkali sambil bersenang, ya, melihat Nabi, ya, bercengkerama sebagai sahabat. Ya Rasulullah, banyak nih uban engkau sekarang. Apa jawab Rasulullah? Ya, ini turun surah Hud, surah Al-Waqiah, surah Mursalat, amma yatasa'alun, ya, idza syamsu kuwirat, telah menjadikan aku beruban. Jadi begitu dahsyatnya, ya, begitu dahsyatnya wahyu. Ada juga kisah dari sahabat Zaid bin Sabit, ya, radhiyallahu anhu. Dia juga menceritakan pernah duduk bersama Nabi, ya. Nabi itu kalau duduk dengan sahabat akrab, ya. Jadi saat itu pahanya Rasulullah itu nempel, ya, di atas paha Zaid bin Sabit, ya. Dan saat itu wahyu turun. Nah, kemudian kata Zaid, aku merasakan, ya, begitu beratnya, ya, sampai aku khawatir pahaku akan hancur, ya, saat wahyu itu turun. Jadi pendengar dimanapun berada, ya, dapat kita simpulkan bahwa pertemuan Rasulullah dengan Jibril pertama kali di Gua Hira, lalu terjadi pelukan Jibril itu
itu bukan pelukan biasa, ya. Tapi disitulah ada proses bagaimana dua dimensi manusia yang berbeda, dua dimensi makhluk yang berbeda. Nabi Muhammad manusia, makhluk bumi, Jibril adalah malaikat, ya, makhluk langit. Nah, ini dua frekuensi ini akan sering berjumpa. Kalau bahasa kita sekarang, mereka ini harus satu frekuensi, ya. Jadi kalau dipeluknya Nabi Muhammad itu mungkin dalam bahasa komputer pernah mendengar install, ya, install. Nah, mungkin diinstal gitu. Sehingga semua yang disampaikan Jibril itu connect dengan Nabi Muhammad. Dan semua bisikan-bisikan selain daripada wahyu itu tidak bisa masuk, ya. Jadi Al-Quran ini betul-betul suci dan mulia. Dan gambaran hadis-hadis tadi memperlihatkan bahwa memang wahyu ini sangat berat diterima oleh Nabi, ya, sehingga dipersiapkanlah tubuh Nabi, ya, melalui peristiwa pelukan Jibril tadi, ya, dengan beratnya wahyu sampai rambut Nabi juga ada beruban, ya, naik di atas kendaraan bisa untanya terhenyak, ya. Nah, ini semua menunjukkan apa yang Nabi terima itu memang amat berat, sehingga tubuh Nabi itu dipersiapkan oleh Allah untuk menerima kedahsyatan wahyu. Ya, mudah-mudahan dengan pemahaman ini, ya, semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ramadan adalah syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran. Mari kita cintai Al-Quran, baca Al-Quran, ya. Tentu tidak cukup hanya sampai membaca Al-Quran, kita berupaya memahami isinya, mentadaburi isinya, dan kita mengamalkannya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, merahmati hidup dan kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.